Kemuliaan-Mu Tuhan, itu kerinduanku, tiada yang lain. Ku mau mengasihi-Mu sampai tiba waktu-Mu bagiku. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Oh, ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Oh, senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Mari kita siapkan hati kita, saudaraku. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, yang Maha Agung, yang Maha Mulia, kembali saat ini kami semua ada di hadapan Bapa.
Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, berdiam diri menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami semua. Ya Bapa, kami merindukan firman-Mu, sebab firman-Mu lah yang akan menuntun kami kepada kebenaran. Roh Kudus Tuhan kiranya berkenan mengurapi setiap kami, supaya ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini kami boleh mengerti apa yang Bapa kehendaki, lalu kami mau hidup seturut dengan firman-Mu. Maafkan kami semua ya Tuhan, di dalam segala ketidaktepatan hidup yang kami lakukan melawan kehendak Bapa. Apapun bentuknya, kami mohon pengampunan Bapa atas pelanggaran salah dan dosa kami. Lalu Bapa, taruhlah setiap perkataan di dalam lidah bibir mulut hamba-Mu, supaya hamba dapat menyampaikan itu kepada kami semua. Dan ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami boleh takjub, dan kami mau hidup seturut dengan firman-Mu di dalam sisa umur hidup kami ketika kami masih ada di dunia ini. Ya Bapa, urapilah kami semua. Roh Kudus Tuhan mengurapi kami semua, supaya kami semua ada di dalam naungan kuasa-Mu ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, itulah yang memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup sebagai orang percaya berarti kita harus berjuang setiap hari mengalami pertumbuhan, perubahan, supaya manusia batinnya kita ini semakin hari semakin dimurnikan. Atau dengan kata lain, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kehidupan kerohanian kita, saudaraku, harus bertumbuh setiap hari. Ya, pertumbuhan itu tentu baru bisa terjadi jika di dalam hari-hari hidup kita mau belajar untuk tunduk di dalam pengaturan Tuhan, belajar untuk tunduk di dalam kedaulatan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanpa kita sadari, seringkali kita memiliki ego yang begitu besar, ya. Dan inilah yang menghalangi pertumbuhan kerohanian kita. Atau inilah yang menghalangi kehidupan kerohanian kita, saudaraku. Sebagai orang percaya kita harus mengerti bahwa kalau kita masih memiliki ego di dalam diri kita, itu akan menghancurkan kehidupan kita, saudaraku. Ya, jadi kita juga harus memahami bahwa musuh terbesar kita di dalam kehidupan ini adalah ego diri kita sendiri, ya. Keangkuhan diri kita, kesombongan diri kita, itu musuh terbesar di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus berjuang untuk mengalahkan ego kita sendiri. Sebab jika tidak, maka kita tidak akan mungkin bisa bertumbuh ke arah yang Tuhan kehendaki. Tidak bisa, saudaraku. Pertanyaannya sekarang, jika demikian bagaimana kita bisa mengalahkan ego diri kita sendiri? Akunya kita itu loh. Ya, akunya kita itu loh, keangkuhan diri kita, kesombongan diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengalahkan itu? Tidak ada cara lain untuk mengalahkan diri kita sendiri atau akunya diri kita sendiri selain dengan cara kita harus menyerahkan segenap hidup kita kepada Allah, supaya di dalam kehidupan kita akan terus dipimpin oleh Roh Kudus kepada segala kebenaran. Nah, ketika kita memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, maka yang nampak di dalam kehidupan kita sudah bukan lagi ego diri kita sendiri, tetapi yang nampak di dalam kehidupan kita adalah Kristus.
di dalam segala gerak hidup kita, Kristus nyata dalam kehidupan kita. Itulah yang dimaksudkan firman Tuhan di dalam Galatia pasal yang kedua ayatnya yang ke-20. Dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi saudaraku, ketika kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah, lalu kita mau hidup di dalam pengaturan Allah, hidup di dalam pemerintahan Allah, hidup di dalam kedaulatan Allah secara penuh, ya, tentu di dalam ketaatan penuh, maka kebangunan rohani akan terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Kebangunan rohani akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi setiap hari tentu kita harus berjuang untuk menaklukkan egonya kita. Bagaimana kita bisa menaklukkan egonya kita atau akunya kita? Kita harus berjuang untuk menolak setiap keinginan hati kita yang selalu bertolak belakang dengan kehendak Allah. Karena kita dipanggil sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Nah, kita harus berjuang untuk mengalahkan keinginan-keinginan diri yang menguasai hati dan pikiran kita. Ingat saudaraku, setiap keinginan diri yang bukan merupakan kehendak Allah Bapa di sorga, itulah ego diri kita yang ingin bertakhta di dalam kehidupan kita. Itulah si aku dari diri kita yang menjadi musuh dari pertumbuhan kerohanian kita setiap hari. Jadi di sini kita harus menyadari bahwa egonya diri kita atau si aku ini akan selalu berusaha menghalangi persekutuan kita dengan Allah di dalam Kristus Yesus. Bagaimana ego kita itu bisa menghalangi persekutuan kita dengan Allah di dalam Kristus? Seringkali kita memiliki kekerasan hati. Seringkali kita menjadi orang yang keras kepala. Firman Tuhan sering menggambarkan itu sebagai orang yang tegar tengkuk, saudaraku. Nah, ada juga sikap yang lain yang seringkali menghalangi persekutuan kita dengan Allah, yaitu sikap diri kita yang mau membenarkan diri sendiri. Seringkali kita juga memiliki keinginan supaya dipuji oleh orang lain, disanjung oleh orang lain. Ini semua merupakan ego diri kita yang selalu akan menghalangi persekutuan kita dengan Allah di dalam Kristus. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa mencapai persekutuan dengan Allah di dalam Kristus secara benar? Tidak ada cara lain saudaraku selain kita harus menundukkan diri kita kepada Kristus sepenuhnya, ya. Harus menundukkan diri kita kepada Kristus sepenuhnya. Lalu kita harus mengakui kedaulatan Kristus di dalam kehidupan kita. Artinya Kristuslah yang memiliki segenap kehidupan kita. Lalu kita menyerahkan segenap hidup kita itu kepada Kristus. Jadi sudah bukan akunya lagi yang hidup, tetapi Kristuslah yang hidup di dalam aku. Itu yang dimaksudkan firman Tuhan tadi. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup di dalam Kristus berarti hidup di dalam iman. Nah, iman ini artinya percaya. Percaya itu berarti harus ada tindakan, harus ada actionnya, saudaraku. Karena iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong, saudaraku. Firman Tuhan katakan di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat 20, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Atau kita lihat lagi Yakobus pasal yang kedua ini ayat 26 dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Perhatikan itu saudaraku. Jadi bisa saja kita berkata kita percaya kepada Allah di dalam
Kristus. Tetapi kalau kita tidak menyerahkan diri kita sepenuhnya supaya Kristus berkuasa atas kehidupan kita, lalu Roh Kudus menuntun kita kepada segala kebenaran, percaya kita menjadi sia-sia. Jadi kita harus menyerahkan dulu segenap hidup kita kepada Allah Bapa di sorga. Dan memang harus diserahkan. Karena kalau kita berkata kita percaya kepada Allah di dalam Kristus, berarti kehidupan kita juga telah menjadi milik Allah. Diserahkan dulu, lalu kita tunduk sepenuhnya di dalam pengaturan Allah. Apapun bentuknya, kita tahu bahwa Roh Kudus akan terus menuntun kita kepada segala kebenaran. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan Roma pasal yang ke-8, Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang kedua. Dikatakan Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Perhatikan itu saudaraku. Jadi ketika kita menyerahkan segenap hidup kita kepada Allah Bapa di sorga, di dalam Kristus Yesus, Roh Kudus akan menolong kita. Ya, dikatakan Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Artinya orang yang mau menyerahkan dirinya sepenuhnya menjadi milik Kristus, Roh Kudus akan menuntun kehidupannya setiap hari, saudaraku. Ya, dalam pimpinan Roh Kudus kita akan semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, kebenaran inilah yang kita lakukan. Artinya kalau kita terus hidup di dalam kebenaran Kristus, kebenaran itu yang akan memerdekakan kita, saudaraku. Kalau kita memeriksa kebenaran firman Tuhan, lalu kita melihat Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-8, kita akan membaca ayat 31 dan ayat 32. Ini perkataan Tuhan Yesus, saudaraku. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Perhatikan itu. Jadi orang yang mau menyerahkan dirinya sepenuhnya di dalam Kristus, ia tidak lagi hidup menuruti keinginan-keinginan dirinya, tetapi ia hidup menurut perintah Tuhan. Hidup menurut perintah Tuhan ini sama dengan percaya kepada Tuhan. Itulah kenapa Tuhan Yesus katakan apa? Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi orang yang mau tinggal di dalam kebenaran Tuhan setiap hari, itu akan terus dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki. Nah, orang yang terus dibentuk oleh Tuhan, saudaraku, semakin hari akan semakin mengerti kebenaran. Dan firman Tuhan katakan, kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Sekali lagi, kalau kita mau memberi diri supaya terus dibentuk oleh Tuhan, di dalam Kristus kita dibentuk setiap hari, maka kita akan semakin hari semakin mengerti kebenaran. Dan firman Tuhan katakan, kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita, saudaraku. Ketika kebenaran itu menguasai seluruh gerak kehidupan kita, maka yang nampak bukan akunya kita, bukan diri kita yang nampak, tetapi Kristus yang nampak. Nampak di dalam setiap ucapan atau perkataan kita, nampak di dalam setiap tingkah laku kita, nampak di dalam setiap gerak pikiran kita, nampak di dalam setiap perbuatan kita, saudaraku. Bahkan di dalam seluruh aspek hidup kita, pribadi Kristus itu nampak di dalam kehidupan kita. Memiliki cara hidup seperti ini, barulah kita bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, perhatikan itu, saudaraku. Jadi, sebagai orang percaya kita harus mengerti benar. Kalau kita hanya berkata kita percaya kepada Allah Bapa di dalam Kristus Yesus, tetapi kita tidak mau menyerahkan segenap hidup kita menjadi milik Kristus, lalu dibentuk di dalam Tuhan, dimuridkan di dalam Tuhan, maka kita tidak akan pernah bisa menjadi
pribadi seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki. Padahal satu-satunya pribadi yang dikehendaki oleh Allah, yang bisa diterima di dalam kerajaan Allah, adalah pribadi yang sama seperti Kristus. Itulah panggilan kita sebagai orang percaya, saudaraku. Dan kita harus mengerti bahwa Allah akan mendidik kita lewat peristiwa-peristiwa hidup yang kita hadapi, yang kita alami, ya. Seringkali Allah izinkan itu terjadi supaya kita semakin mengerti apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kita akan semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Itulah kenapa firman Tuhan katakan di dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kita harus mengerti sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Perhatikan ini, bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi kalau kita tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita, kita tidak akan pernah bisa diproses oleh Tuhan atau dibentuk oleh Tuhan. Tuhan hanya mau membentuk orang-orang yang mengasihi Dia. Orang-orang yang mau menyerahkan dirinya sepenuhnya menjadi milik Tuhan. Orang yang mau menyerahkan hidupnya sepenuhnya menjadi milik Tuhan. Ini adalah orang yang mengasihi Tuhan, saudaraku. Nah, ketika kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, disitulah kita akan diproses, dibentuk oleh Tuhan dengan satu tujuan, supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Dari Roma 8 ayat 29 kita bisa melihat kebenaran itu. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa, saudaraku. Jadi mari kita periksa diri kita periksa hidup kita. Kalau kita belum menyerahkan segenap hidup kita menjadi milik Tuhan, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa menjadi serupa dengan Kristus. Sebab orang yang akan dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus adalah orang-orang yang mengasihi Allah, orang-orang yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Jadi sebagai orang percaya yang sudah menerima kasih karunia Allah di dalam Kristus, kita harus menyadari akan hal ini. Bukan menerima kasih karunia supaya kita bisa menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Sebaliknya, ketika kita menerima kasih karunia di dalam Kristus, itu menunjukkan bahwa hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi sepenuhnya telah menjadi milik Allah. Dan firman Tuhan juga mengatakan itu. Kalau kita membaca 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 ayat 20, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Ingat tadi di awal saya sudah katakan, ketika kita menyerahkan segenap hidup kita menjadi milik Allah, maka Roh Kudus akan menuntun kita kepada segala kebenaran. Ini maksudnya, saudaraku. Kita baca sekali lagi. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Perhatikan ini. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Lalu ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengerti kebenaran firman Tuhan ini, lalu kalau kita memeriksa seluruh keberadaan hidup kita, ternyata kita masih terus hidup mengikuti keinginan diri kita, hawa nafsu diri kita, itu artinya egonya kita, akunya kita itu masih menguasai hati dan pikiran kita. Dan hal itulah yang akan membuat kita tidak mungkin bisa dibentuk menjadi pribadi seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki.
Dan kita sudah mengerti bahwa pribadi yang Allah Bapa di surga kehendaki itu adalah pribadinya Kristus. Roma pasal 8 ayat 29 tadi kita sudah baca, ya. Kita akan dibentuk supaya menjadi serupa dengan Kristus. Ketika kita menjadi serupa dengan Kristus, maka di dalam setiap keberadaan hidup kita, Kristus nampak di dalam hidup kita. Sekali lagi, barulah kita bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Satu hal yang sangat nyata dari dalam kehidupan orang-orang yang telah menyerahkan hidupnya menjadi milik Kristus atau menjadi milik Allah, ia tidak akan pernah mengingini dunia ini dengan segala kesenangannya. Ini ciri yang sangat nyata. Apapun daya tarik dunia dengan segala kesenangannya tidak akan pernah bisa merubah prinsip hidupnya, bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua supaya kita mau menyerahkan hidup kita menjadi milik Kristus sepenuhnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudaraku, mari kita angkat tangan di hadapan Bapa di sorga dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami, memberkati kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Amin.